berjamaah dilanjutkan dengan mengikuti kajian rutin pada sholat maghrib yang akan diisi oleh Ustaz Ayu. Saat ini biasanya kita melanjutkan yakni kitab Al-Kabair karya dari Imam Zahabi. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita mampu menerima dan memahami serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita selamat di dunia dan akhirat. Itu mari kita bersama-sama ikuti kajian bersama Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Melanjutkan dosa besar, di mana kita amat perlu mengetahui dosa-dosa besar ini agar kita bisa menghindarinya dengan sekuat tenaga kita. Sebab banyak amalan-amalan di mana amalan tersebut menghapuskan dosa-dosa, tetapi kita terhalang mendapatkan pengampunan dosa tersebut disebabkan karena dosa-dosa besar belum kita tinggalkan. Di dalam hadis yang sahih, as-salawatul khams, salat 5 waktu, al-jum'atu ila al-jum'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan, al-umratu ila al-umrah, mukaffiratun lima bainahuma, bahwa itu menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya. Jumat, Ramadan, salat 5 waktu. Majtunibatil kabair, syaratnya satu, yaitu menjauhi dosa besar. Artinya bagi mereka yang masih tenggelam dengan salah satu dosa besar atau beberapa dosa besar, maka amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut sama sekali tidak berfungsi. Oleh karena itu kaum muslimin, kepentingan kita datang duduk di majelis ini untuk mencari tahu apa saja yang bagian daripada dosa-dosa besar tersebut. Dosa besar yang ke-13, fi-dzulmi wal ghish, yaitu dosa kezaliman dan dosa menipu. Zalim dan menipu. Wa minadh-dhulmi, dan termasuk dari kezaliman, dari sekian kezaliman yang ada, dan ini masuk dalam kezaliman besar, ini masuk dalam dosa besar. Sebab zalim itu bertingkat-tingkat, ada zalim yang sifatnya kecil, ada zalim yang sifatnya besar. Wa minadh-dhulmi dzulmur ra'iyah wat tajabbur 'alaihim, yaitu berlaku zalim kepada rakyat, yakni penguasa berlaku zalim kepada rakyatnya dan berlaku semena-mena. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan itu, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang menzalimi manusia yang lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka berlaku semena-mena di muka bumi ini tanpa hak. Mereka melampaui batas tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka adalah azab yang pedih. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat untuk para gubernur-gubernurnya. Beliau berkata dalam pesannya, keringkanlah tanganmu dari darah kaum muslimin, keringkanlah perutmu dari harta-harta kaum muslimin, dan keringkanlah lidahmu dari kehormatan kaum muslimin. Yes.
Tangan tidak boleh dilumuri dengan darah. Perut tidak boleh dipenuhi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sementara lisan tidak boleh kotor dengan merusak kehormatan orang lain. Kaum muslimin, Nabi bersabda, "Man istar'ahu Allahu ra'iyah." Siapa yang diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, ya, diberi amanat, summa lam yahutha binushin, lalu dia tidak memaksimalkan, memperbaiki urusan mereka, tidak memaksimalkan, bahkan lebih cenderung abai dengan tugas, bahkan cenderung merugikan orang-orang yang dipimpinnya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah haramkan surga untuknya, diharamkan. Wa fi lafdhin, dalam satu riwayat, yamutu yauma yamutu, kemudian di hari kematiannya, dan dia belum berhenti dari perbuatannya tersebut, alias belum bertobat, alias dia mati, yamutu wa huwa ghassul ra'iyati, dia di hari kematiannya menipu atau masih curang kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan surga untuknya. Nah, ini warning kepada para pemimpin, para penguasa, dan yang selevel dengan itu, yang memegang atau menangani urusan umat. Jadi kalau dia mendapatkan jabatan atau amanah itu, lalu tidak memaksimalkannya dengan baik, ya, bahkan di dalamnya mengandung unsur kezaliman terhadap rakyatnya, maka Allah haramkan surga untuknya. Tidak main-main kaum muslimin. Begitu besar akibat daripada memimpin dengan cara yang salah. Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu di antara kami, ya, memperdaya di antara kami, maka dia bukan golongan kami. Nabi SAW bersabda, ma min amirin, tidak ada satu amir, penguasa, asyaratin, ya, yang rakyatnya berjumlah 10 orang, alias dengan kekuasaan yang kecil, bukan kekuasaan yang besar. Rakyatnya ada 10, orang yang dipimpinnya ada 10. Illa yu'ta bihi yawmal qiyamah maghlulatun yadahu ila unuki. Dia akan datang pada hari kiamat dengan tangan terbelunggu di lehernya. Atlaqahu adluhu, maka keadilannya akan melepaskan belenggu tersebut. Au baqahu juruhu, atau kezalimannya akan semakin memperkuat belenggu tersebut. Ya. Jadi dia datang dengan kondisi seperti ini. Kalau pemimpin, ya, nanti kalau dia berlaku adil terhadap rakyatnya, maka keadilan itu akan melepaskan tangan dari belenggunya. Tapi kalau dia tidak berlaku adil, maka belenggu tersebut akan semakin kuat dan semakin kokoh. Nabi SAW bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an. Ya Allah, siapa saja di antara umatku, siapa saja di antara orang-orang yang menangani urusan umatku, farafaqa bihim, lalu dia berlaku lembut, memudahkan urusannya, arfuq bihi, maka perlakukan mereka secara lembut ya Allah. Wa man syaqqa alaihim, siapa yang menyusahkan orang yang dipimpinnya, fasquq alaihim, maka sulitkan juga urusannya. Ini doa datang dari Nabi SAW, dan doa ini adalah sahih. Nabi SAW bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kezaliman, kegelapan pada hari kiamat nanti.
kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Semakin banyak kezaliman yang dimiliki seorang, semakin gelap jalan yang dilaluinya pada hari kiamat nanti. Bukankah kaum muslimin, kelak kita akan melintas di atas as-sirat, dan digambarkan as-sirat itu gelap. Gelap. Jalannya licin daripada tajamnya mata pedang. Tipisnya melebihi tipisnya rambut. Jika kaum muslimin, seseorang memiliki cahaya pada waktu itu, ya, belum tentu dia bisa selamat. Lalu bagaimana jika seseorang tidak memiliki cahaya sama sekali? Semakin banyak kezaliman yang diperbuat, maka semakin gelap jalan yang dia lalui. Nabi bersabda, "Sayakunu umara'un fisqatun juratun." Nanti ada pemimpin-pemimpin yang berbuat fasik dan berlaku semena-mena. Nanti akan ada, kata Nabi. "Faman saddaqahum bikadzibihim." Siapa yang membenarkan kedustaan mereka, ya, membenarkan. Apakah dia langsung datang ke hadapannya lalu membenarkannya, atau dia memiliki media sosial lalu memberikan semacam statement yang mendukung kebijakan-kebijakannya, padahal kebijakan-kebijakan itu adalah zalim, ya. Ya, atau dia menjadi influencernya, ya, karena mungkin dibayar dan dia juga butuh maisha, penghidupan untuk menghidupkan atau mengepulkan dapurnya, ya, untuk menghidupi anak-anaknya. Apa boleh buat, dia menjadi pendukung penguasa. Kata Nabi, "Faman saddaqahum bikadzibihim aw aanahum ala zulmihim." Atau menolong kezalimannya, membantu dalam kezalimannya, sak pejabat-pejabatnya, sak menteri-menterinya, sak perangkat-perangkat desanya, ya, yang mendukung kebijakan-kebijakan tersebut yang jelas zalim, ya, maka falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Wala yarida alayyal hauda, dan dia tidak akan bisa mendatangi telagaku. Ya. Kalau sekiranya kita harus mendukung kezalimannya dan tidak mendukung nanti berakibat dipecat dari pekerjaan, lebih bagus memilih untuk dipecat. Lebih bagus memilih dipecat daripada membenarkan kebenaran mereka, kedustaan mereka, atau membantu mereka atas kezaliman yang mereka perbuat. Atau tidak, Anda akan terhalang untuk masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, At-Tabarani dari hadis Ka'ab bin Ujarah, dan hadis ini adalah sahih melalui jalur-jalurnya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengasihinya. Dia tidak akan pernah dikasihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi, ya, dalam penafsirannya, Innallaha la yumli lizzalimin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukumannya orang-orang yang berbuat zalim, ditangguhkan. Tidak langsung dihukum. Hatta idza akhadhahu, hingga ketika Allah Subhanahu wa taala menghukumnya, lam yuflithu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkannya lolos, tidak akan membiarkannya lepas, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah, "Wa kadzalika akhdhu rabbika." Begitulah azab Tuhanmu, idza akhadzal qura, apabila dia mengazab suatu penduduk, wa ya zalimatun, yang berbuat zalim, inna akhdahu alimun syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih lagi keras. Yakni seorang pemimpin tidak boleh terpedaya dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Boleh jadi rasa aman yang dia rasakan, kondisi yang aman yang dia dapati, atau terus menerus dia merasa tidak ada masalah, ya, makmur malah hidupnya, hartanya semakin bertambah misalnya, boleh jadi itu adalah bentuk idraj atasnya, istidraj atasnya, hingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Kaum muslimin, Nabi bersabda, "Innakum tahrusuna 'alal imarah."
kalian akan begitu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Kalian begitu berambisi untuk mendapatkan kekuasaan. Wasatakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamah. Padahal kekuasaan itu, kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Ma min amirin yaliya umural muslimin." Tidak ada seorang pun yang menangani urusan seorang muslim. Summa la yajhadu lahum. Lalu dia tidak bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kemaslahatan untuk mereka. Ya. Wa yansahu lahum, dan tidak memberikan nasihat. Ya, tahu masyarakatnya sudah melenceng, ya, semestinya mereka diluruskan jalannya, ya. Mereka melakukan kemungkaran, diingatkan bahwa itu mungkar. Ketika dia melakukan kebaikan, didukung. Ya, pemimpin tidak melakukan seperti itu, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, melainkan pemimpin ini tidak akan masuk surga bersama rakyatnya pada hari kiamat nanti. Rakyatnya masuk surga, dia tidak akan bisa masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man wallahu Allahu syai'an." Siapa yang Allah serahi sebagian urusan kaum muslimin, wahtajaba duna hajatihim, lalu dia menutup diri dari mereka, wa khullatihim, tidak menunaikan hajat mereka, tidak menunaikan kebutuhan mereka, wa faqrihim, dan tidak menyelesaikan kemiskinan mereka, ihtajaballahu anhu duna hajati. Allah akan menghijab dirinya dan tidak akan menunaikan hajatnya. Allah tidak akan menyelesaikan kebutuhannya, serta Allah tidak akan melepaskan kefakirannya pada hari kiamat nanti. Dan hadis yang terakhir kaum muslimin, Nabi bersabda, "Siraru a'immatikum," seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, yang kalian benci, wa yubghidunakum, dan mereka benci kalian. Itu sejelek-jelek pemimpin. Kalian benci sama mereka, mereka juga benci sama kalian. Wa tal'anunahum, kalian memaki dan melaknat mereka. Wa yal'anunakum, mereka juga sama memaki dan melaknat kalian. Qalu, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum," tidakkah kita menggoyang mereka, melawan mereka, menjatuhkan mereka, memerangi mereka? Kata Nabi, "La, tak boleh. Ma aqamus salata fiikum," selagi mereka masih mengerjakan salat di tengah-tengah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik kaum muslimin, faedah apa yang bisa kita ambil dari semua hadis-hadis yang kita baca ini? Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan orang lain itu terselip unsur ibadah di dalamnya, termasuk diantaranya dalam urusan kepemimpinan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, itu akan terselip unsur ibadah di sana kaum muslimin. Bersedekah, ini ada kaitannya dengan orang lain, berarti ini adalah ibadah. Begitu juga Anda berkata yang baik, ada kaitannya dengan orang lain, ini adalah sedekah dan ini adalah ibadah. Anda bertutur kata yang baik kepada orang lain, ini juga adalah ibadah. Hampir semua kaum muslimin kaitannya dengan orang lain itu adalah ibadah. Sehingga kaum muslimin, jika kita tidak bisa berbuat baik kepada mereka, tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita menahan diri dari keburukan, itu juga sudah bagian daripada ibadah. Menahan diri untuk tidak menyakiti saudara kita, itu juga adalah bagian daripada ibadah. Itu yang pertama. Muslimin yang perlu dicatat di sini, bahwa orang itu, ya, orang bertakwa itu ada kecenderungan untuk menghindari diri dari jabatan dan kedudukan yang tinggi. Ada kecenderungan. Maka jika Anda membaca sejarah, Anda akan mendapati para sahabat-sahabat Nabi itu tidak memiliki ambisi sama sekali untuk menduduki sebuah jabatan. Ya. Bahkan di antara mereka yang diterima ditawarkan jabatan, menolak. Bahkan ditekan untuk mengambil jabatan tertentu,
menolak. Begitu juga dengan generasi-generasi setelahnya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, para imam-imam yang datang setelahnya. Itu mereka amat tidak begitu ambisi dengan kekuasaan. Karena mereka tahu bagaimana sejatinya jabatan dan kedudukan tersebut. Ya, jadi mereka sadar bahwa jabatan itu mengandung bahaya yang cukup besar. Ya, di antaranya kaum muslimin, seseorang jika menjabat sesuatu, itu kecenderungan jiwanya tergerak untuk mencintai harta. Mungkin berawal ingin menyelamatkan harta rakyat. Niat awalnya kayak ngono. Ingin menyelamatkan aset rakyat. Biar nanti aset-aset tersebut bisa dikembalikan ke rakyat. Namun sekali lagi, jiwa ini kaum muslimin punya kecenderungan terhadap harta. Punya kecenderungan untuk mengumpulkan harta. Punya kecenderungan untuk memperkaya diri. Akhirnya ketika sudah menjabat berapa masa, lama-kelamaan dia sudah mulai silau dengan harta. Lupa dengan janji-janjinya untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Dan umumnya seperti itu kaum muslimin. Anda bisa melihat begitu banyak orang yang memberikan janji-janji manis, ya, dari rakyat, putra daerah, semuanya akan kembali memakmurkan daerahnya. Tetapi pada kenyataannya jalan pun, ya, yang sudah rusak sedemikian rusaknya nggak bisa diperbaiki sama sekali. Ya, nah baik. Jadi orang-orang soleh itu kaum muslimin, orang-orang bertakwa itu cenderung untuk menghindari apa? Kekuasaan. Karena dia tahu bahwa pada kekuasaan itu ada bahaya-bahaya yang mengancam di sana. Kaum muslimin, jabatan atau kedudukan itu sejatinya mengandung racun juga sekaligus obat penawar. Ya, ada racunnya dan ada obat penawar. Oleh itu, orang bijak harus melihat kemampuan diri di saat ingin memimpin. Lihat kemampuan dirinya. Jika keinginannya untuk menduduki sebuah jabatan yang dominan dalam hatinya adalah untuk mencari pahala, ya. Jadi kecenderungannya sebenarnya hanya untuk mencari pahala saja, lebih banyak untuk pengabdian terhadap masyarakat. Ya. Dan juga dia untuk meraih itu tidak disertai dengan rasa ambisi. Nggak ada ambisi untuk meraih kedudukan tersebut. Dan juga tidak melalaikannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka status orang seperti ini serupa dengan orang yang memiliki harta yang banyak. Ya. Di mana harta yang banyak di tangannya itu dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan umat. Harta yang banyak itu disedekahkan, diinfakkan untuk kemaslahatan umat. Jadi nggak ada bedanya. Ketika dia bisa memanfaatkan harta tersebut dengan baik, maka pahala besar menanti untuknya. Ketika dia memanfaatkan jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat manusia, maka kaum muslimin. Jadi jika ada seseorang yang tidak merasa dan dia perkirakan dia tidak sanggup memikul hal-hal tersebut, maka sebaiknya hindarilah jabatan tersebut. Atau tidak, dia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat nanti. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, sesungguhnya kalian akan begitu berambisi terhadap kekuasaan. Dan betul, apa yang disabdakan oleh Nabi ini sudah kita meraih sebuah jabatan. Bahkan kalau perlu mereka mengeluarkan uang untuk mendapatkan jabatan tersebut. Ya. Ini namanya ambisi. Ya. Ditambah lagi, mereka datang dari latar belakang yang orang-orang yang dikenal tidak takut kepada Tuhannya. Ya. Untuk berjamaah ke masjid saja tidak. Ya. Hubungan dengan sama manusianya juga buruk. Lalu kemudian dia ingin mengambil kekuasaan tersebut. Wah, ini amat bahaya. Ya. Dan daya rusaknya begitu besar. Nah, jadi kata Nabi, sesungguhnya kalian akan berambisi terhadap kekuasaan. Padahal kekuasaan itu akan menjadi sumber penyesalan pada hari kiamat nanti. Bayangkan kaum muslimin, kalau ada orang yang memimpin, lalu tidak memaksimalkan kepemimpinannya, tidak bersungguh-sungguh untuk membuat masyarakat ini menjadi baik,
tidak memberikan nasihat kepada masyarakatnya. Bayangkan kaum muslimin, kalau kekuasaannya demikian luas misalnya. Di sana ada kemaksiatan, di sana ada peminum khamr, di sana ada dan lain sebagainya. Dia diam saja. Dia diam saja. Ya. Di sana banyak orang-orang yang tidak berpuasa, banyak masyarakatnya yang tidak sholat. Dia diam saja. Ya, tidak memberikan nasihat kepada mereka. Allah haramkan orang ini, pemimpin ini masuk ke dalam surga. Ya. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Nah, kaum muslimin, jika kita berbicara tentang kepemimpinan seperti ini sebenarnya, tidak hanya kepemimpinan atau kekuasaan yang besar. Bahkan ini atau hadis-hadis ini masuk dalam kekuasaan yang lingkupnya kecil. Semisal keluarga. Ya. Jadi jangan hanya bayangkan bahwa ini hanya berkaitan dengan pemimpin, penguasa negara. Tetapi ini juga berkaitan dengan pemimpin dalam rumah tangga. Karena tadi disebutkan kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang siapa yang kalian pimpin. Sekarang kaum muslimin, kita ini kepala rumah tangga. Orang yang kita pimpin istri kita. Kalau anaknya 10 berarti 10 rakyatnya, 11 dengan istrinya. Ya. Anak 1 berarti 2 rakyatnya. Ada 2. Ya. Tapi intinya dia adalah pemimpin. Nah, sekarang kaum muslimin, ketika kita membaca hadis-hadis ini, hadis-hadis ini juga berlaku untuk pemimpin yang memiliki rakyat yang kecil, yang sedikit. Ya, karena Anda wahai para suami memiliki kebijakan yang mana kebijakan-kebijakan ini berlaku dalam rumah tangga Anda. Omongan Anda adalah undang-undang dalam rumah tangga. Ya, kecuali kalau istri Anda lebih dominan sehingga Anda yang diatur oleh istri, semua aturan-aturan yang berlaku oleh dalam rumah tangga. Ya. Padahal kaum muslimin, kami ingatkan bahwa Anda ini adalah pemimpin. Ya. Anda ini adalah pemimpin. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum ra'iyatin wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Jadi tanggung jawab dalam urusan rumah tangga ini adalah suami. Maka suamilah yang paling menentukan kebijakan-kebijakan dalam rumah tangga. Yang terpenting adalah bagaimana keluarga ini tidak melenceng dalam aturan syariat. Adapun urusan pengaturan, ini meja diletakkan di mana, jam ini ada di mana, itu di mana, itu sudah istri yang mau ngatur, tidak masalah. Tetapi suami yang paling menentukan kemana arah perjalanan rumah tangga ini. Berjalan menuju ke surga atau berjalan menuju ke neraka. Ya. Perhatikan tentang anak-anak. Kalau anak-anak sudah tenggelam dengan kemaksiatan, lalu orang tua diam saja, berarti ini termasuk pemimpin yang menipu rakyatnya. Belas, nggak ada nasihat. Alasannya sudah dewasa. Nggak usah campur tangan wes. Dia juga sudah ngerti. Nggak begitu kaum muslimin. Nggak begitu. Ya. Maka jika kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, kita akan mendapati bagaimana Abu Bakar As-Siddiq itu masih terus mengontrol putrinya Aisyah, meskipun Aisyah itu sudah berkeluarga. Abu Bakar As-Siddiq pernah masuk ke rumah Nabi, minta izin masuk ke rumah Nabi. Dan dia mendengar ada pertengkaran di dalam rumah tangga Nabi. Dan Aisyah meninggikan suaranya, melebihi suara Nabi SAW. Maka Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah dengan emosi yang begitu besarnya. Ya. Dia tidak berkata bahwa saya sudah menasihatnya. Enggak, harus berulang-ulang. Andaikan kaum muslimin, bayangkan kalau ujung pakaian anak Anda terbakar dengan api, apa yang Anda lakukan? Anda tidak cukup berteriak, api, enggak. Anda akan mengambil air lalu menyiramnya. Itu pasti. Anda akan berulang-ulang berteriak bahwa bajumu atau ujung bajumu terbakar. Ya. Tapi kalau ada orang tuanya dia melihat kemungkaran anaknya misalnya, enggak ada respon sama sekali, maka ya inilah pemimpin-pemimpin yang disebutkan dalam hadis ini. Dia masuk dalam kategori dosa besar. Istrinya jelas istrinya ya dekat-dekat pada kemaksiatan. Ya, dekat pada kemaksiatan. Kalau hari Ahad dia sudah ada di pinggir jalan dengan tampilannya yang ini ikut senam. Senam dengan tampilan baju super ketat. Suaminya, mau kemana Bu? Mau senam dulu ya?
Dengan tampilan seperti itu, berpakaian seperti tidak berpakaian, berjilbab seperti tidak berjilbab, berpakaian tapi telanjang kata Nabi. Ya. Mereka ini adalah nisaun kasiyatun ariyatun. Suaminya menangai. Ya sudah, hati-hati, jangan lupa tak titip pecel Madiun misalnya. La haula wala quwata illa billah. Pemimpin macam apa seperti ini? Ya, istri sudah berjalan kepada jurang kebinasaan, ya, masih saja suaminya diam. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan janganlah kalian bertabarruj ala jahiliyah. Ala jahiliyah. Orang jahiliyah dulu itu kaum muslimin meletakkan kalung di kaki mereka. Ya. Dan ketika berjalan melintasi laki-laki itu sengaja digerak-gerakkan supaya terdengar suara gemericingnya, biar laki-laki tahu bahwa di bawahnya ada perhiasan. Itu dianggap sebagai hiasan ala jahiliyah. Nah sekarang wanita-wanita sudah nggak perlu disembunyikan, nggak perlu dibunyi-bunyikan. Memang semua ditampakkan segala keindahannya, bukan cuma perhiasannya, bahwa tempat perhiasannya, yakni badannya yang ditempati oleh perhiasan itu juga ditampakkan. Waliyadzubillah. Ya, jadi jangan kaum muslimin, apalagi kalau sudah sampai pada tahap dayus. Dayus itu adalah istri ini sudah bonceng-boncengan dengan laki-laki asing, ya, sudah jalan ke sana kemari rekreasi sama laki-laki asing, begitu akrab, bahkan sudah menjurus-jurus pada perzinahan, ya. Atau mungkin di rumah dia sudah WA-WAan dengan laki-laki asing. Anda cuma karena khawatir nanti kalau tak tegur istri ngamuk, murmur nanti minta cerai, ya opo, apalagi saya ini bergantung sama istri. Aduh, diam, kata Nabi, dayus. Ini yang disebut dengan dayus. Ya, ini anak istri sudah dekat pada perzinahan, ya, sudah dekat, sudah ada di mulut perzinahan, tetapi suami diam. Ya, karena apa? Itu tadi, karena ada berbagai pertimbangan. Dia masih mencintai istrinya. Nanti kalau istri minta cerai, aduh, bagaimana duniaku? Ya, gelap rasanya dunia ketika istri minta cerai. Tidak boleh. Dayus itu tidak akan pernah mencium bau surga dan tidak akan masuk ke dalam surga. Hati kaum muslimin. Berat kaum muslimin. Tugas kita ini kaum muslimin sebagai pemimpin rumah tangga. Kita yang menentukan arah rumah tangga kita ini. Jadi kalau ada anak-anak kita bermaksiat, Anda jangan berhenti untuk beri nasihat. Kalaupun Anda tidak ada hasil, anggaplah tidak ada hasil. Anak nggak mendengar, suruh sholat tetap nggak mau sholat misalnya, suruh berjilbab tetap nggak mau jilbaban, istri juga disuruh berjilbab tetap juga tidak mau, kadang dipakai kadang enggak misalnya. Untuk hasil itu bukan tanggung jawab, itu bukan urusan Anda. Yang menjadi urusan Anda adalah terus menerus memberikan nasihat. Makanya dalam surat Luqman itu kita dipertontonkan, diperlihatkan bagaimana Luqman menasihati putranya. Tetapi di sana kita tidak diperlihatkan, ya, atau diperdengarkan apa respon dari anak. Nggak ada. Yang ada hanyalah nasihat seorang ayah. Tapi tidak disebutkan apa respon dari putranya Luqman. Itu menunjukkan bahwa kewajiban kita ini sebagai pemimpin adalah hanya memberi nasihat, mengingatkan bahwa di sana ada jalan yang berlobang, di sana ada jurang, di sana ada onak dan duri. Itu kewajiban kita. Jadi bayangkan kaum muslimin, kalau seandainya anak-anak kita itu bajunya terbakar, pastilah kita berupaya untuk memadamkannya dan tidak membiarkan api itu membakar tubuhnya. Demikian kaum muslimin. Dan yang terakhir, kata penulis, faslun fil wali al-adil. Fasal tentang wali yang adil, penguasa yang adil. Kata Nabi SAW, wa aqsitu, Allah berfirman, wa aqsitu, berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berlaku adil. Nabi bersabda, innal muqsitin indallah. Sesungguhnya orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil, itu di sisi Allah ala manabir min nur. Nanti di hari kiamat di sisi Allah, dia berada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Bukan mimbar kayu, tapi mimbar-mimbar cahaya. An yaminir rahman. Dia ada di sisi kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yamin.
kedua tangan Allah itu adalah kanan. Yang nggak ada kirinya. Sebab kalau disebut kiri, ini adalah lambang kekurangan kiri ini kaum muslimin. Alladzina ya'diluna fi hukmihim. Siapa itu yang dimaksud? Mereka adalah orang yang adil dalam hukumnya, adil pada rakyatnya, dan adil pada orang-orang yang dipimpinnya. Ya, jadi kaum muslimin, ya kalau kita baca begini jangan pikirkan Pak Prabowo aja. Pikirkan kita juga. Jangan langsung pikiran kita ke sana. Bukan. Kita. Jadi pemimpin yang adil terhadap anak-anaknya, ya, adil terhadap istrinya kalau dia memiliki istri lebih daripada satu, alias adil, maka dia akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Ya, adil di saat membagikan hibah kepada anak-anaknya, tidak di saat bersikap ini yang begitu dimanjakan, sementara yang ini selalu dihardik dan sama sekali tidak ada kasih sayang untuknya. Nabi SAW bersabda bahwa dan ini hadis yang terakhir, Nabi bersabda ahlul jannah salasatun. Ahli surga itu cuma ada 3. Ya, sampai ulama berbeda pendapat memaknai hadis ini. Maksudnya ini salah satu dari sekian banyak atau memang penduduk surga itu cuma 3. Ya, hanya 3 kelompok. Yang pertama, Zu sultanin muqsitin muwaffaq. Yaitu orang yang memiliki kekuasaan. Ya, baik kekuasaan besar ataupun kekuasaan kecil. Termasuk pemimpin rumah tangga. Yang muqsit, berlaku adil. Ya, berlaku adil. Baik kepada laki-laki ataupun kepada anak perempuan. Berlaku adil. Baik dari sisi kasih sayang. Begitu juga dengan masalah harta. Wa rajulun rahimun. Raqiqun. Ini yang kelompok yang kedua. Adalah seseorang yang penyayang, hatinya lembut, ya, hatinya lembut kepada setiap kerabat dan setiap muslim. Ini kelompok yang kedua. Jadi dia penyayang, hatinya lembut. Alias setiap ada kesulitan yang menimpa kaum muslimin, jiwanya tergugah. Dia merasa sedih kalau ada orang yang tertimpa kesulitan. Ya. Dan dia itu penyayang bukan cuma kepada kerabatnya, kepada setiap muslim. Karena ada orang dengan kerabatnya baik, dengan muslim yang lain tidak. Ada orang dengan muslim orang lain begitu penyayang, perhatian, tapi kerabatnya Masya Allah ribut, ya, benci, tengkaran. Nah seperti itu kaum muslimin. Ada orang dengan istrinya sayang, tapi dengan keluarga istrinya benci, ribut, tengkaran. Sementara kata Nabi, penduduk surga itu dia adalah seorang laki-laki yang penyayang, hatinya lembut terhadap setiap kerabat dan setiap muslim. Kemudian yang terakhir, wa afifun muta'affif dzu iyalin. Orang yang punya banyak anak, status ekonominya betul-betul ada dalam kondisi yang lemah, ya, status ekonominya lemah, tetapi dia selalu menjaga kehormatan diri untuk tidak minta-minta. Nah ini dia adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kesimpulannya kaum muslimin, bahwa dosa besar yang ke-13 ini berkaitan dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Dan ini kezaliman, karena saking banyaknya kezaliman ini kaum muslimin, penulis fokus bahwa ini berkaitan kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Semakin banyak rakyat yang dipimpinnya, semakin banyak tuntutannya. Pasti itu kaum muslimin. Semakin banyak tuntutannya. Ya, jadi bagi antum-antum yang kepikiran untuk menjadi pejabat, ya penguasa, ya ditimbang-timbanglah. Kalau memang antum tanda menghindari kekuasaan. Ingat, para salaf terdahulu rata-rata mereka menghindari atau mereka tidak berambisi dengan kekuasaan. Mereka ditawari kekuasaan, tapi mereka menolak. Imam An-Nawawi ditawari kekuasaan, menolak. Imam ini ditawari kekuasaan, menolak. Imam Syafi'i ditawari kekuasaan, menolak. Imam Malik ditawari kekuasaan, semua menolak. Padahal mereka punya kapasitas yang bagus, tapi mereka tahu diri bahwa kekuasaan ini bisa menjerumuskan. Demikian insyaallah untuk pembahasan kita. Sebelum dilanjut Ustaz, ada saksi. Baik. Setelah ada saksi baru dilanjut.
Bang Usman. Bang Usman. Telat Bang Usman ini. Allahu Akbar, Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والسلام Baik, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, Ustaz. Ya. Mungkin langsung dari Iwan gitu ya. Ya. Dari Iwan, nanti dari Iwan Ahwat bisa dipersiapkan. Tolong sudah link untuk Jember. Ustaz, mau tanya Ustaz, bahwa kalau pemimpin itu kan harus berdoa Betul. kepada rakyatnya maupun kepada pegawainya. Ada yang kami rasakan itu pemimpin itu menghendaki pegawainya disiplin dan dia punya kapasitas bekerja baik. Nanti akan dievaluasi kalau dia bisa berkenapa sekarang dilihatnya dan akhirnya kan dia itu sampai menempuh cara si anak buahnya ini dilaporkan ke polisi dan sebagainya atas kinerja yang sebelumnya. Sebenarnya dia anak buahnya ini orang pintar-pintar, ada istilahnya orang, tapi karena dia istilahnya menilai anak buahnya itu mungkin punya track record jelek, hanya dilaporkan yang diproses. Setelah itu ada yang anak buahnya yang lain sadar akhirnya mau bekerja bagus, ada yang memang melawan. Jadi pertanyaan kami,
kadang ada plus minusnya kalau di daerah ini kan, eh, karena dia dipimpin dengan pegawai pendukung yang banyak, akhirnya kan ada istilahnya beras budi kepada pendukung. Nah, yang itu kan tidak menabrak aturan secara hukum, cuma dari sisi apa ya, dari sisi keadilan terhadap yang lain, ini kan yang biasanya tidak terlaksana. Maksudnya contoh dengan pengadaan barang. Normalnya itu ketika ada jabatan apa istilah pergantian rezim, pasti orang-orangnya ini akan memahamkan para anak buahnya itu untuk melakukan pengadaan dengan bekerjasama dengan dari sisi harga bersaing dalam dalam apa ya, konteks agama dan kita jual beli. Apakah kalau dibahasakan itu kan korupsi apa nepotisme ya? Persoalannya kalau si anak buah ini melakukan pengadaan yang tidak bekerja sama dengan pendukung, biasanya berdampak si anak buah ini sebenarnya di apa bisa bekerja tanpa tekanan, dia bekerjanya tetap baik, tidak ada masalah. Persoalannya kan dalam tekanan itu hanya harus mengikuti arus. Nah tadi saya bilangnya lebih baik dikejar duluan. Padahal kita berangkatnya bekerja itu istilahnya ya kita tidak ada sokong menyokong dan normal itu pendaftaran di PNS dan sebagainya. Cuma kita dihadapkan masalah. Apakah itu suatu hal yang Mendukung. sikap harus akhirnya lebih baik dipecat atau apa atau bagaimana? Ya, seharusnya sedangkan kalaupun tidak ada itu sebenarnya kita tidak ada masalah, tidak akan jatuh ke ranah itu kalau memang dari penguasa itu bebaskan. Cuma biasanya dengan sistem kondisi negara ini kita kan harus menyesuaikan dengan pendukung-pendukungnya itu yang jadi persoalan. Jadi kami mohon bertanya dengan bagaimana seorang karyawan dan sebagainya yang dipahamkan seperti itu, kalau tidak mengikuti akhirnya dalam tanda kutip banyak orang yang akan menjatuhkan atau bahkan bermain-main asalnya kalau sudah masuk ke ranah hukum kan, ranah benar jadi salah, yang salah tambah salah, dibikin persoalan lagi. Nah, ini biasanya akan menjadi bukan psikis tersendiri bagi karyawan. Padahal sebelumnya ya itu bukan pekerjaan, bukan dia yang bersalah dan sebagainya, dicari-cari kesalahan yang dialami dalam situasi saat ini yang saya baca. Baik. Ini jawabannya ada beberapa sisi. Sisi yang pertama tentang pemimpin yang Anda sebutkan. Bahwa pemimpin jika sudah menjadi pemimpin, terangkat menjadi pemimpin, maka dia adalah pemimpin untuk semua. Maka dia harus berlaku adil untuk semua. Makanya disebutkan dalam hadis, pemimpin yang berlaku adil terhadap rakyat-rakyatnya, adil, yang memperlakukan sama. Tidak hanya memberikan keistimewaan kepada pendukungnya saja. Ya, kalau dia hanya memberikan fasilitas, keistimewaan kepada pendukung-pendukungnya saja, berarti dia belum masuk dalam hadis ini. Dia tidak berlaku adil terhadap yang dipimpinnya, tetapi menguntungkan yang satunya dan merugikan yang satunya. Yang satunya diberikan jabatan yang menarik, mungkin dipecat dari jabatannya. Nah, jadi ini baiknya dia harus berlaku adil dan itu keharusan dia. Tetapi sekali lagi memang kadang adalah pemimpin-pemimpin yang memang dia harus balas jasa. Ya, karena dia punya ambisi, dari ambisi itu akhirnya ketika ambisinya terpenuhi, maka dia harus membalas jasa orang yang memenuhi ambisi dia. Seandainya dia tidak memiliki ambisi terhadap kekuasaan dan akhirnya dia terangkat menjadi penguasa, tentu dia tidak akan bersikap seperti ini. Seandainya dia tidak berambisi untuk itu. Nah, baik, itu satu sisi. Sekarang sisi karyawan. Untuk karyawan ini, kadang karyawan ini atau karyawan ini karyawan tetap.
Ya, tetapi pemimpinnya kadang silih berganti datang. Datang dengan membawa kebijakan-kebijakan yang berbeda. Ya. Ini 5-10 tahun pergi, tetapi untuk yang dipimpinnya, pegawai-pegawainya mungkin sampai 40 tahun, 50 tahun. Ya. Kalau kebetulan dapat pemimpin yang baik, ya alhamdulillah tekanannya juga kurang. Ya. Kalau dapat pemimpin yang tidak baik, ya curang, culas, zalim, maka tekanan-tekanannya banyak. Baik tekanan dari luar ataupun tekanan datang dalam diri dia. Oleh karena itu, karena status orang ini sifatnya sementara, ya mungkin 5 tahun, bahkan mungkin kadang tidak cukup 5 tahun dia sudah lengser tergantikan pemimpin yang lain. Pertama, pegawai seperti ini dia harus tetap berpegang pada prinsip, ya. Pertama, jalankan tugas dia sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yang sudah ditetapkan oleh penguasa. Itu satu. Yang kedua, jika nanti yang tidak tercatat, tetapi harus dimaklumi. Kalau tidak dimaklumi, justru bisa membahayakan karir dia. Maka, pertama, dia harus melihat, dia harus mempertimbangkan dari sisi maslahat mafsadatnya, dari sisi mudaratnya. Alias, ketika dia dipaksakan untuk mengangkat orang-orang terdekat dia, yang orang ini misalnya yang direkomendasikan adalah orang yang buruk, ya tidak memiliki kemampuan sama sekali, ya bahkan bisa mencelakakan masyarakat yang dipimpin melalui. Anda tidak boleh memberikan dan Anda tidak boleh ikut campur dalam hal seperti ini. Tetapi ketiga misalnya orang yang ditunjuk, yang diinginkan adalah dia memang ahli di bidangnya, ya tetap dorotkan karena orang itu memiliki kemampuan, maka Anda tidak mengapa terlibat dalam pemilihan tersebut. Jika Anda tidak melakukan hal tersebut kan karena orang itu, Anda memang berhak untuk mendapatkannya, hanya tidak mengilang. Tapi sekali lagi, kalau yang diperintahkan itu atau orang yang ditunjuk itu memang orang yang memiliki kemampuan, maka Anda tidak mengapa terlibat di dalamnya. Tetapi jika orang yang tidak memiliki kemampuan, lalu Anda tetap juga memberikan stempel atau mendukung, maka Anda sudah termasuk dari memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi, tinggal Anda melihat siapa orang-orang yang ditunjuknya dan proyek-proyek yang kebijakan yang dikeluarkan ini merugikan atau tidak merugikan. Selagi ada unsur merugikan, ya, merugikan masyarakat, maka Anda tidak boleh terlibat di sana. Sekalipun pada akhirnya mungkin Anda tidak dipecat, mungkin jabatan Anda yang dipindahkan dari tempat yang basah ke tidak basah misalnya. Misal, ya, jadi tidak mengapa diposisikan dimanapun. Yang penting Anda tidak mengambil posisi mendukung kezaliman. Itu yang paling penting. Ya, di saat kita menjadi pegawai di suatu instansi. Demikian. Nah, bagaimana kalau di Indonesia ini kan hukumnya demokrasi. Betul. Sedangkan semua ulama mengatakan haram. Ya. Sedangkan pemimpin-pemimpin yang ada, bahkan DPR, wakil, semua yang urusan dengan pemerintahan, ini hasil haram. Apa kita meyakini bahwa hasil haram itu bisa jadi halal? Baik. Kaum muslimin, ada sesuatu yang prosesnya tidak benar. Proses tidak benar. Tetapi hasil yang dihasilkan adalah menjadi ketetapan hukum dan syariat membenarkannya. Semisal ada perebutan kekuasaan, istilahnya revolusi. Lalu yang merebut kekuasaan ini memegang tampuk kepemimpinan. Dalam Islam kita harus tetap mendengar, taat. Ya, walaupun proses yang diraihnya itu proses yang salah. Karena mengangkat senjata untuk pemimpin yang sah haram hukumnya. Ya, tapi akhirnya dia memiliki kelompok, dia memiliki pasukan, lalu dia mengguling pemerintah, itu kan dosa. Itu dosa. Tetapi ketika dia memegang tampuk kepemimpinan, ya, kita harus
Sam'an wa ta'an, harus taat dan mendengar. Nah, Anda bisa menganalogikan hal-hal seperti itu dengan demokrasi. Ya, padahal sejatinya masyarakat ini sudah tahu tentang bagaimana demokrasi, kacaunya demokrasi. Ya, kayak kejadian-kejadian demonstrasi ini yang terjadi belakangan ini. Mereka sendiri yang memilih anggota dewannya, baik yang pusat ataupun yang ini, mereka sendiri juga yang mengingkarinya. Ya, mereka juga yang bahkan mau membakar sarangnya. Ya, padahal waktu pesta demokrasi ini, wow, Masya Allah. Kita lihat bagaimana kebahagiaan mereka. Karena ada banyak kucuran-kucuran dana. Nah, itu dia. Iya. Nah, dari sini kita bisa melihat kan. Bisa melihat bagaimana ketimpangan daripada demokrasi ini. Nah, jadi ketika misalnya lahir pemimpin dari hasil demokrasi, ya kita juga harus mendengar dan taat. Cuma tinggal melihat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan ini tidak bertabrakan dengan syariat. Ada aturan-aturan, jadi misalnya ada 100 poin. Mungkin 50 poin yang tidak bertabrakan dengan aturan, ya sam'an wa ta'an. Kita mendengar dan taat. Tapi ketika misalnya ada 2-3 poin yang benar-benar menyelisih syariat, wajib kita ingkari semampu kita. Ya, tidak boleh membenarkan. Misalnya pada hari Ahad atau pada hari Jumat, wanita-wanita harus keluar rumah dengan berhias sedemikian mungkin untuk misalnya melakukan senam pagi misalnya, sebuah keharusan atau wajib ikut karena apa? Nggak ada taat dalam pemimpin hal seperti ini, nggak taat. Kena denda, ya apa boleh buat, bayar denda. Ya, tapi Anda tidak taat untuk tidak mengikuti aturan-aturannya. Nah, jadi tinggal melihat poin-poin mana yang melanggar aturan syariat. Aturan melanggar syariat, Anda tidak boleh membenarkannya. Anda harus mengingkarinya semampu Anda. Kalau tidak bisa mengingkarinya dengan tangan, nggak bisa lisan, ya dalam hati. Anda tunjukkan ketidaksukaan Anda kepada aturan-aturan tersebut. Tapi yang sesuai dengan syariat, maka Anda memberikan dukungan, ketaatan. Nah, demikian insyaAllah. Nah. Baik, mungkin Ahmad dulu. Ya, baik. Ahmad, monggo dipersilakan. Ada? Oh, tidak ada. Oke, monggo. Ada yang lupa, Ustaz? Ada yang lupa. Nah. Kaitan suap. Kadang kan karena tadi biar berbaca ada wakil rakyat itu minta sesuatu ke kita. Biasanya kan tidak mungkin pakai uang pribadi yang itu memang haknya keluarga. Nah. Hanya banyak sekali kita menyisihkan uang operasional kantor yang artinya diserahkan kepada mereka. Posisinya kita ini beda dengan uang yang diserahkan kepada masyarakat. Antara yang diserahkan kepada masyarakat itu ada posisi. Itu ada yang minta, ada yang bahasanya minta tolong, minta tolong, tapi yang minta tolong itu adalah istilahnya instansi yang punya kuasa, istilahnya kuasa di bidang. Kalau kita umpamanya tidak menolong, ya kalau ada laporan dan sebagainya, dan kita juga ada salah dan dilepas, tidak ada yang nolong kita. Itu bagaimana Ustaz? Kan ada yang akhirnya orang pejabat itu harus mengikuti arus seperti itu. Kalau tidak ditolong, mereka akan disusahkan dalam bahasa anggaran. Jika ada masalah, LSM yang mencari. Sebenarnya kan kalau istilahnya mohon maaf, itu sakit. Karena itu LSM yang mempunyai LSM tertentu itu kan tujuannya melaporkan ke aparat penegak hukum supaya mereka dapat uang dari kita juga. Dan kadang kita masuk, akhirnya kita tidak tertolong juga di sana, tapi kalau kita sering komunikasi sana minta tolong kita bantu. Biasanya yang itu bisa membantu kita untuk apapun namanya, ar-rasi wal murtasi finnar, yang menyogok dan disogok sama posisinya di neraka. Karena kaum muslimin dengan memberikan sogokan biar urusan kita juga mudah atau dan lain sebagainya, ini bukan alasan untuk membenarkan memberikan sogok.
Sehingga kita katakan tadi, sekiranya pun misalnya kita harus diposisikan di posisi yang paling terendah karena tidak menyogok, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Bahkan di dunia kita, ya harus dikeluarkan dari dunia kita, tidak mengapa. Ya mungkin orang akan berkata, ya Ustaz tidak enak, mungkin karena tidak menjabat di kekuasaan, tidak mengetahui berapa nilai yang Anda dapatkan. Enak ngomong gini, coba kalau Anda sudah masuk di dalam, dan lain sebagainya. Mungkin Anda akan berat berkata demikian. Tetapi kita katakan bahwa apapun itu, ar-rasi wal murtasi finnar, jangan gadaikan, jadi jangan gadaikan surga Anda dengan hanya memberikan kesenangan kepada orang-orang tertentu. Jangan gadaikan. Makanya di dalam kitab Az-Zuhd, di situ Ibnu Abbas ditanya, mana yang lebih engkau sukai, sedikit amal lalu sedikit dosa, atau banyak amal tapi banyak dosa? Kata Ibnu Abbas, saya tidak ingin mengentengkan sebuah dosa dengan berkata, wes tidak apa-apa banyak amal, tidak apa-apa banyak amal, tidak apa-apa banyak dosa, yang penting banyak amal. Nggak apa-apa banyak dosa, yang penting banyak amal. Nggak boleh kaum muslimin. Karena setiap dosa atau setiap kejahatan yang kita perbuat, ini berpotensi akan memasukkan kita ke dalam neraka. Setiap. Bila merasa takut, ada rasa takut. Jadi kalau tidak dibantu, suatu saat mereka akan mencelakakan kita. Paling ujung-ujungnya yang dicelakakan kepada kita, yang tadi di jabatan A, akhirnya harus turun di jabatan B atau turun di C. Dan itu tidak mengapa, dibanding kita menggadaikan akhirat kita. Ya. Ar-rasi wal murtasi finnar. Kecuali bisa hilang yang merupakan hak kita, maka ketika kita memberikan sogokan, maka yang menerima sogok itu haram hukumnya. Nah, sekarang kita katakan tadi bahwa untuk jabatan mungkin tidak hilang, hanya pindah posisi. Dan suatu waktu kelak ketika seseorang berlaku jujur, dia tidak mau menyogok, juga orang akan tahu bahwa orang ini adalah orang yang punya prinsip dalam orangnya lurus, tidak neko-neko. Sehingga orang-orang di sekitarnya juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau orang ini juga sama ingin pertahankan kekuasaannya lewat sogok, semua orang akhirnya sama melakukan hal yang sama. Terus kapan praktek-praktek ini bisa bersih dalam lembaga kita kalau semua orang-orang juga merasa takut untuk meninggalkan hal-hal seperti ini. Nah, demikian. Nah, baik Ustaz. Jadi intinya jalan tol Ustaz. Orang yang jauh dan menerima sogok langsung masuk tempatnya di neraka. Jalan tol. Iya. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi. Kamu Ustaz boleh tanya? Terakhir. Rumah istri agar semua asisten dan teman ini tidak ada keraguan apa yang pernah kami lakukan di dalam hal pencalonan Ustaz. Itu yang jadi rata-rata 1, sekian. Pastinya hasilnya juga tidak dibenarkan. Nah, cuma Ustaz, bagi anak santri Ustaz asisten 2 ini, ar-rasi wal murtasi finnar adalah agama. Sehingga Ustaz, anak tidak bisa duduk di mejanya Ustaz, karena anak tidak mempunyai basic agama. Mungkin hanya kepada rekan-rekan. Tetapi anak kepingin amar ma'ruf nahi munkar di parlemen. Masih ada di hati kami yang membara, tetapi tanpa 1.000 rupiah pun bagi kita kan sudah harga mati. Jika Allah takdirkan nanti, anak masih bersemangat. Siapa tahu nanti pemimpin dari RI1 juga orang, mungkin Profesor Khalid Basalamah jadi presiden, seperti kembali. Insya Allah kita gerakan ya. Negara kita semuanya dipimpin oleh orang-orang yang ngerti agama. Pertanyaannya Ustaz, bukan pertanyaan sih Ustaz, pernyataan. Jadi ini 2 orang ini selalu membuli Ustaz. Jadi masih meragukan santrinya Ustaz.
sebagai analogi aja Ustaz. Anak kan dosen SD, guru SD. Nah, di situ biasanya kalau sudah ada bukan lali sini ya. Oh iya, host Ya. Ustaz ya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah itu keluar, mesti dibagi-bagi, termasuk guru-guru. Ketika itu anak menjadi anak lupa nominalnya, pastinya kalau tidak diambil, Ustaz, hilang uang itu. Akhirnya anak berbicara, demi Allah saya ucapkan ini di depan rapat, wahai Bapak Kepala Sekolah, uang ini saya terima dan akan saya tambah, akan saya belikan bajunya Mardia. Karena sekarang anak ini akan saya nama. Dengan demikian anak bisa dakwah bil hal. Kalau anak tidak, katakan tidak maju atas bimbingan Ustadz yang sudah terpatri di jiwa, nah sampai 1.000 rupiah pun masuk ke tubuh kami dan keluarga, mohon menolak. Insya Allah Ustaz. Nah, pertanyaannya, sekarang pertanyaan, apakah Ustaz masih ridho santrinya yang suka mempunyai azam seperti itu? Ya, Ustaz kira-kira masih ridho enggak? Itu aja. Ya, baik. Seperti yang kami katakan bahwa orang-orang bertakwa itu cenderung, orang-orang salaf terdahulu cenderung untuk menghindari kekuasaan. Cenderung. Ya, cenderung. Ya, baik. Ada cenderung. Dan jika kezaliman sudah menyebar di suatu masyarakat, penguasa-penguasanya juga semua terlibat kezaliman, menipu dan lain sebagainya. Dan Anda tidak bisa melihat kezaliman tersebut dan ingin merubahnya, kalau memang Anda memiliki kemampuan, merasa memiliki kapasitas, ya, merasa memiliki kapasitas, Anda bisa menjaga diri Anda dari godaan-godaan dunia, bisa tetap meluruskan niat Anda, ya, maka ambillah. Anda bisa terlibat di dalamnya untuk memperbaiki urusan umat. Tapi jangan pikir, jangan ada di benak kita bahwa untuk merubah ini harus ada di puncak kekuasaan. Saya harus ada di gedung DPR. Jangan pernah berpikir bahwa merubah umat ini harus ada di sana. Tidak harus. Tidak harus. Ya. Masih ingat tentang seorang pemuda yang berhadapan dengan penguasa, di mana pemuda ini dia hanya sibuk berdakwah, tetapi penguasa tidak menyukai itu, sehingga penguasa waktu itu berupaya untuk membunuhnya, karena ini mengkhawatirkan. Berbagai upaya sudah dibawa ke puncak gunung, ya juga nggak gagal makarnya, kemudian dibawa ke laut juga yang gagal, hingga kata pemuda itu, kalau Anda ingin membunuh saya akan beritahu caranya, tak ajarkan. Mau? Mau. Dia. Bayangkan seorang penguasa itu sudah putus asa untuk membunuh anak ini, dan anak yang memberikan saran, Anda tidak bisa membunuh saya kecuali jika Anda mengikuti saran saya. Terus apa yang harus lakukan? Kumpulkan semua masyarakat, rakyat Anda kumpulkan di satu tempat. Lalu kemudian ambil anak panah saya, ikat saya di batang pohon, ya, ambil anak panah saya, lalu bidiklah saya dan ucapkan Bismillah dengan menyebut nama Tuhan anak ini. Katanya, oh ya baik. Maka diumumkanlah untuk masyarakat datang di suatu tempat, lalu kemudian diikat di salah satu pohon, diambil panahnya, lalu dia berkata Bismillah demi nama Tuhan anak ini. Lalu kemudian anak ini meninggal. Setelah anak ini meninggal, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, tanpa dia harus duduk di atas di kekuasaan, tanpa harus mengganti penguasanya. Tidak. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa untuk merubah umat ini, kita bisa mengambil peran kita masing-masing. Ya. Jadi dimulai dari pemimpin rumah tangga. Kita ini misalnya, dibaiki anak-anak kita, dihafalkan Al-Quran sampai hafal 30 juz seperti cucunya Bali yang akan ikut perlombaan. Bahkan beliau meminta doanya kepada semua jamaah, ya, supaya diberikan kelancaran. Diberikan kelancaran. Tidak harus juara, yang penting diberi kelancaran, kemudahan dalam menjalankan tugas. Nah, kalau misalnya punya 10 anak, 10 sepupunya soleh,
Ya, rumah tangga ini juga anaknya semua soleh. Kelak di antara mereka nanti ini yang akan ada menjadi pemimpin. Nah, seperti itu. Ya, begitu juga dengan para pedagang-pedagang. Dia berupaya jujur dalam perdagangannya, lalu mendakwai orang-orang di sekitarnya untuk berlaku jujur yang sama. Dia sudah merubah, ya, dia sudah punya andil untuk merubah negeri ini. Begitu juga para ustadz, para pak guru, ya, guru-guru apapun bidang pelajaran yang dia pegang. Dia pegang fisika, pegang biologi, semuanya diarahkan pada kebaikan-kebaikan Islam. Ya, tunjukkan kekuasaan-kekuasaan Allah dari pelajaran-pelajaran. Insya Allah ini juga memperbaiki urusan umat. Ya, sama semuanya. Ya, jadi jangan sekali-kali berpikir bahwa merubah kekuasaan harus ada duduk di anggota dewan. Kalau tidak, susah terjadi perubahan. Enggak juga kaum muslimin. Ya. Nah, perlu itu. Nah, jadi sekali lagi jangan gadaikan akhirat kita dengan sesuatu yang membahayakan. Tetapi jika memang Anda memiliki kemampuan untuk itu, punya kapasitas untuk merubah dan niat bisa tetap terjaga, ya bismillah, ya bismillah. Tetapi jika melihat sistem-sistem yang sekarang ini, ya tentu kaum muslimin banyak hal-hal yang tidak diinikan oleh syariat. Dan juga kita harus sadar bahwa memang semakin ke belakang ini kebaikan-kebaikannya berkurang. Kebaikan-kebaikan itu berkurang. Ya, kemungkaran-kemungkaran itu semakin banyak. Demikian, insyaallah. Semoga kita semua kan pemimpin. Baik. Ya, semua kita kemampuan dan pertolongan Allah SWT sehingga kita semua bisa menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, dan pemimpin yang nanti mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga pemimpin kita, pemimpin negeri kita ini juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memimpin dengan baik, dengan penuh keadilan. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kesolehan kepadanya sehingga dengan kesolehannya tersebut baik dengan hubungannya dengan Rabb-nya dan juga baik hubungannya dengan rakyatnya. Demikian insyaallah. Mungkin cukup Ustaz. Ya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.